Halo, Bismillah. Assalamualaikum. Sudah kedengaran? Waalaikumsalam. Ya, bagus, sudah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk melanjutkan setoran lanjutan daripada bacaan kita, dan juga insya Allah kita akan melanjutkan sedikit daripada materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Namun insya Allah nantinya selama kurang lebih 30 menit ke depan kita membahas terkait dengan sisa daripada materi di pekan kemarin, masih di dalam bab nun sakinah atau tanwin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Wal qalbu 'inda al-ba bi ghunnatin kadza. Ya. Hari ini di bait yang ke-68. Wal qalbu 'indal ba bi ghunnatin kadza. Lakhfa lada baqil hurufi ukhidha. Wal qalbu 'indal ba bi ghunnatin kadza. Dan iklab pada huruf ba disertai gunnah juga. Lakhfa ikhfa, yaitu pada huruf sisa selain yang telah disebutkan sebelumnya, lada baqil hurufi ukhidha. Jadi huruf-huruf ikhfa itu selain daripada huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf ba, termasuk ke dalam huruf iqlab, huruf idgham, dan juga huruf izhar. Baik, kita secara rinci kita akan melihat bagaimana apa yang dimaksud dengan iqlab dan izhar. Iqlab atau ada iqlab dan ikhfa. Iqlab, iqlab itu secara kebahasaan, secara bahasa terambil dari kata qalb. Qalb, qalb itu adalah membalikkan. Makanya kita ada organ tubuh yang dimaksud yang dinamakan dengan qalbun, hati. Kenapa begitu? Karena hati ini sangat mudah untuk berbolak-balik. Makanya disebutkan dengan qalbun, ya, suatu organ yang sangat mudah berbolak-balik. Ya, bukan fisikalnya, bukan, tapi ya, isi daripada hati itu bisa saja berubah. Ya. Hari ini menjadi jahat, besok menjadi baik, besok lagi menjadi jahat lagi, ya. Artinya banyak hal yang ada di dalam hati kita yang mudah berbolak-balik. Makanya kita diajarkan untuk berdoa, ya. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau membolak-balikkan hati kami, ya, jangan Engkau meragukan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya, ini dianjurkan kita membacakan setelah salat. Maka qalb ini iqlab terambil dari kata qalb, bolak-balik, dibalikkan. Apa yang dibalikkan? Huruf nun dibalikkan menjadi huruf mim. Huruf nun dibalikkan menjadi huruf mim, bukan dibalikkan menjadi huruf ba, ya. Jangan salah pengertian. Kebanyakan selama ini yang diberikan pengertian huruf nun dibalikkan menjadi huruf ba, bukan. Huruf nun dibalikkan menjadi huruf mim. Kita lihat secara rinci sebentar lagi. Secara istilah, ya, secara istilah, ya, huruf iklab itu adalah huruf kepada makhraj yang lain, menjadikan satu huruf kepada makhraj yang lain dengan tetap menjaga gunnah pada huruf yang ditukar.
menjadikan suatu huruf kepada makhraj huruf lain, ya, dengan tetap menjaga gunnah pada huruf yang ditukar. Ya. Nun mati atau tanwin ya, bertemu dengan huruf ba, maka keduanya ditukar dengan huruf mim, ya. Ditukar menjadi huruf mim, artinya dibalikkan menjadi huruf mim. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya kenapa dibacakan iqlab? Baik. Pada dasarnya iqlab itu ya, ya. Alasannya ini penyebab terjadinya iqlab. Ya. Nun atau tanwin, nun atau tanwin mengundang gunnah. Ya. Nun atau tanwin mengundang gunnah. Artinya sifatnya nun atau tanwin ini ada sifat gunnahnya. Sedangkan untuk mengucapkan huruf ba, bibir harus tertutup. Maka antara nun gunnah dengan bibir yang tertutup ini tidak akan sama, berlawanan. Jadi kalau kita baca nun, an, coba kita mingkem, bibir ditutup, ba, ba, n, ba, nggak akan masuk. Ya. Jadi di sini tidak bisa disebutkan dengan, kalau mau dijadikan ditukar nun dengan ba, bukan. Nun ditukar menjadi mim. Jadi di antara nun dan ba, maka harus ada perantara media yang menggabungkan antara dua sifat ini. Ba dari bibir, nun n punya sifat gunnah yang ada di bagian khayshum, bagian hidung. Maka bagaimana caranya agar masuk antara kedua huruf ini? Harus ada satu huruf yang memediasi, menengahi antara keduanya. Apa yang cocok? Huruf mim yang cocok. Karena huruf mim ini dekat dengan huruf ba secara rumahnya dekat, makhrajnya dekat. Huruf mim makhrajnya dekat dengan huruf ba, yaitu di bibir. Adapun sifatnya mim dekat dengan nun. Ya, sifatnya dekat dengan nun, dia punya gunnah. Maka mim yang paling cocok untuk menjadi huruf yang menengahi antara nun dan ba. Makanya dinamakan dengan iqlab. Iqlab. Ketika kita membacakan misalnya amba, maka secara pembacaan, ketika kita membacakan, suara itu keluar dari dua, dari khayshum dan juga dari mulut. Dua-duanya keluar, dua rongga keluar. Pertama membaca amba. Ketika kita membaca amba, coba perhatikan, ada nggak nun lagi? Tidak ada sama sekali. Tidak terdengar huruf nun sama sekali. Justru yang terdengar huruf mim, amba. Nunnya sudah tidak ada. Dia hanya tertulis saja, ya, tapi tidak dibaca. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran, pasti ada mim kecil di atas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah huruf nun yang tertulis tapi tidak dianggap. Yang dianggap adalah huruf kecil yang disiratkan di atas, yang disuratkan di atas, yang tertulis di atas. Maka itu yang dibaca. Yang berlaku mimnya, nunnya tidak berlaku. Makanya ada setiap Al-Quran saya lihat pasti ada ditulis huruf mim. Justru yang nun aja tidak diberikan dhabt lagi, tidak diberikan sukunnya lagi. Yang diberikan hanya mim saja. Nah, itu adalah membuktikan bahwasannya ketika bertemu dengan ba nun sakinah, bertemu dengan ba, maka nunnya tidak terbaca lagi, tidak teranggap. Tapi yang terbaca adalah mim, bertemu dengan ba. Makanya iqlab ini ada yang mengatakan sebenarnya dia sama seperti ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan begitu. Sama sebenarnya. Seperti ikhfa syafawi. Baik. Kemudian alasan yang kedua, antara huruf nun tanwin dengan ba berbeda makhraj dengan sifat karena ia tidak akan memenuhi syarat apabila dibaca idgham. Nah, begitu. Jadi seperti yang kita jelaskan bahwasannya karena nun dan ba itu berbeda sekali, jauh sekali sifat dan makhrajnya, sehingga antara kedua huruf yang berbeda sekali sifat dan makhraj, bagaimana cara kita gabungkan? Orang Arab dulu susah ketika menggabungkan dua huruf yang jauh tempat keluar dan juga
sifatnya, maka harus ada satu huruf yang berada di tengahnya. Ya, kalau dijadikan idgham juga tidak bisa. Misalnya kita membaca idgham, amba seperti membaca huruf nun sukun bertemu dengan mim, itu bisa diidghamkan. Kenapa? Karena mim punya sifat gunnah, nun punya sifat gunnah. Dua-duanya punya sifat gunnah, bisa diidghamkan. Amma amman hadzal ladzi amman masih bisa diidghamkan meskipun makhrajnya berbeda jauh. Ma di bibir, nun di khayshum. Meskipun berbeda tempat keluarnya, ya, tapi keduanya itu masih bisa digabungkan dengan satu sifat yang sama, keduanya punya gunnah. Adapun ba, sudahlah tempat keluarnya jauh dengan nun dan juga sifatnya berbeda. Ba tidak punya khayshum, ya, ba tidak punya khayshum. Maka di sini harus ada huruf mim yang menengahi antara keduanya. Baik, kita lanjutkan cara membaca huruf iqlab, cara membaca iqlab. Cara membaca iqlab kemarin kita sudah paparkan ada dua cara ya, tapi cara yang rajih yang biasanya kita praktikkan adalah cara tanpa furjah. Apa tanpa furjah? Tanpa menutup bibir, meletakkan bibir tapi tanpa merenggangkan. Kalau furjah merenggangkan sedikit antara kedua bibir. Misalnya cara membacanya min ba'dihim, min ba'dihim, itu furjah sedikit terbuka, min ba'dihim. Adapun kalau riwayat kita yang kita pelajari dari guru kita tanpa furjah, meletakkan bibir di atas bibir tapi tanpa menekan. Tidak menekan tapi meletakkan saja. Meletakkan dengan lembut. Dihim, mim ba'dihim, begitu. Baik, kita praktik bersama-sama. Silakan dibuka mikrofonnya terlebih dahulu. Mim ba'dihim, silakan. Mim Min ba'dihim. Dihim. Sami'un basir. Sami'um basir. Baik, begitu cara kita membacakan iqlab. Kita lanjut dulu kepada yang selanjutnya adalah hukum selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa secara bahasa adalah menyembunyikan atau as-satr. As-satr itu yang menutupi, ya. Tapi secara bahasa juga bisa disebutkan as-satr itu menyerupai atau asyibah. Ikhfa ini secara bahasa ada as-satr menutupi atau menyembunyikan atau asyibah. Asyibah itu adalah menyerupai. Jadi kalau ada yang orang mengatakan samar-samar, samar-samar artinya membuat persamaran. Ya, ada seseorang yang ingin menyamar dengan orang yang lain, maka disebut dengan ikhfa. Ya, menyamarkan dirinya menjadi orang yang lain. Cosplay, kalau kata anak sekarang ya, cosplay. Jadi Superman, jadi apa? Itu namanya samar, menyamarkan. Baik, secara bahasa ini nanti akan memudahkan kita memahami pembagian-pembagian daripada ikhfa. Baik, ikhfa adalah huruf ya, selain daripada huruf-huruf yang sudah disebutkan di dalam izhar, idgham, baik itu bi gunnah ataupun bila gunnah dan iqlab. Sisa hurufnya 15 huruf. Ya. Maka huruf-huruf itu termasuk huruf-huruf iqlab semuanya. Apa dianya? Sad, za, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, po, zai, fa, ta, bod, dan za. 5 huruf ini. Yang sudah, alhamdulillah kita pasti sudah paham semua huruf-huruf ikhfa. Bahkan sudah dihafalkan. Ya. Secara bahasa nih, tertutup. Oke, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian secara istilah bahwasannya ikhfa itu adalah mengucapkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham. Nah, maka ikhfa itu adalah hukum di antara izhar dan idgham.
di tengah-tengahnya adalah ikhfa. Nah, kalau di antara ikhfa dan idgham, di tengah-tengahnya iklab. Nah, ini harus dipahami. Saya ulangi. Antara izhar dan idgham, tengah-tengahnya ikhfa. Kenapa begitu? Karena izhar jelas. Seperti kita sudah jelaskan kemarin ya. An bertemu dengan huruf A. An'a. An'a. Tidak ada sama sekali terkontaminasi ini huruf ini nun sukun ain. Gak ada masalah antara keduanya. Si nun punya sifatnya sendiri dengan makhrajnya sendiri. Ain sifatnya sendiri dengan makhrajnya sendiri. Tidak ada yang harus disambungkan keduanya. Sedangkan idgham, ya, keduanya masuk 50%, 50% nun sukun, 50% di antara huruf idgham. Misalnya bertemu dengan wa, awwa, bukan anwa, awwa, nun masih ada gunnahnya, sedangkan wa sudah dibaca dengan 50% sifatnya juga terbaca. Tetapi antara ini idgham dan izhar ada yang di tengah, ya. Artinya di tengah ini menyerupai. Tidak masuk. Kemarin kita mendefinisikan apa beda idgham sama ikhfa. Kalau idgham, bagaimana ya? Idgham itu kalau ada bejana, ini bejana, kita masukkan. Nah, ini masuk. Ini namanya idgham, ya. Masuk idgham, ya, masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya ikhfa, dia berada di ikhfa itu menyembunyikan, disembunyikan, bukan dimasukkan ke dalam bejana, tapi di belakangnya. Begini, ya, belakangnya. Bukan di depannya, bukan dimasukkan, tapi di belakangnya. Apakah masih terlihat? Masih tampak, ya. Tapi kalau kita balikan, nah, ternyata di belakang, bukan di dalam. Nah, itu bedanya antara izhar, antara idgham dan ikhfa. Baik. Huruf ikhfa, ya, atau kalau disebutkan apa saja ikhfa, jenis-jenis ikhfa apa saja. Jenis-jenis ikhfa atau pembagian ikhfa harus dilihat dari sisi mana terlebih dahulu. Sama kayak kemarin kita jelaskan dalam pembahasan idgham, kalau ada yang nanya, coba sebutkan macam-macam idgham. Nah, kalau orang yang pintar sudah belajar ilmu tajwid, sudah belajar ilmu tahsin, pasti langsung bertanya terlebih dahulu. Bertanya balik, kamu tanya idgham dari sisi mana? Nah, jangan ditanya dari suatu sudut pandangan, tidak. Dari angle mana yang kamu maksud macam-macam idgham? Nah, ini pertanyaan orang yang sudah paham ilmu tajwid. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan, kalau idgham itu dari sudut pandang atau dari sisi nun sakinah atau mim sakinah, maka jawabannya dua. Idgham bi gunnah dari nun sakinah itu dua. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dari sisi idgham dari sisi nun sakinah atau mim sakinah itu dibagi kepada dua, ya. Atau dibagi kepada tiga. Bisa disebut dengan tiga. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan idgham mimmi. Nah, begitu. Terus kemudian kalau ditanya dari sisi idgham dari sudut pandang, ya, makhrajnya, dari sudut pandang makhrajnya ada tiga. Idgham mutamathilain dan mutajanisain dan mutakarribain. Kalau dari sudut pandang ada lagi. Kalau dari sudut pandang kesempurnaannya idgham dibagi kepada dua. Idgham kamil dan idgham naqis. Gitu ya. Jadi ini berbeda-beda sudut pandang. Begitu juga ikhfa. Kalau ditanya ikhfa dari sisi nun sakinah atau mim sakinah, maka di sini dibagi kepada dua. Ikhfa hakiki dan juga ikhfa syafawi yang ada di mim sukun. Kalau yang ada di dalam nun sakinah, ikhfa hakiki. Kenapa hakiki? Karena sejatinya ikhfa yang sesuai dengan istilah definisi ikhfa itu pada nun sakinah. Sedangkan pada mim sakinah itu bukan hakiki.
Artinya ikhfa KW, boleh disebutkan ikhfa KW ya. Karena mim bertemu dengan ba. Sejatinya ini sudah satu makhraj. Sudah satu makhraj. Ya, jadi sudah berdekatan antara mim dan ba. Ya. Tapi kalau tadi iklab dikatakan disebutkan dengan ikhfa juga boleh karena dia menyerupai ikhfa syafawi. Ya, makanya disebut dengan ikhfa syafawi. Apa syafawi? Syafawi itu bibir. Ikhfa yang kedua-duanya dari bibir. La khilaf, tidak ada khilaf ini. Tidak ada perdebatan di dalam situ. Nah, kalau dari sisi kesempurnaannya, dari sisi kesempurnaan, ikhfa dibagi menjadi 3. Pertama, ikhfa ab'ad. Pertama, ikhfa ab'ad. Apa itu ikhfa ab'ad? Ikhfa yang dari sisi kesempurnaannya, dia paling tidak sempurna. Jauh sekali, itu ab'ad. Ikhfa yang sangat jauh. Artinya, sifat ikhfanya itu jauh sekali, kecil sekali, itu ab'ad. Kemudian akrob, akrob atau disebut dengan ikhfa kubro. Kalau ab'ad tadi disebut dengan ikhfa saghir atau ikhfa sugro. Jadi bukan iklab aja, bukan qalqalah aja yang ada kubro dan sugro, bukan. Ikhfa juga ada, ikhfa kubro, ikhfa sugro, gitu ya. Kalau yang ab'ad ini nama lain adalah sugro. Akrob nama lain adalah kubro. Dan juga ada ikhfa ausat. Ausat ini adalah pertengahan di antara ab'ad dan akrob, antara jauh dengan dekat ada di tengah-tengah. Nah, maka disebut dengan ikhfa ausat. Kita lihat apa saja yang dimaksud dengan ab'ad, akrob, dan ausat. Ya. Ya, ikhfa ab'ad adalah ikhfa yang paling jauh. Ya, ikhfa yang paling jauh. Artinya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang sangat jauh tempat keluarnya. Nun, tempat keluarnya, kalau di al-jauf kan ada 2 tempat keluar nun. Satu di khayshum, satu di dalam mulut. Dua-duanya ada. Ya, dia punya 2 rumah. Di khayshum dengan di mulut. Di mulut, dia termasuk, di dalam rumahnya, termasuk dalam wilayah lisan. Maka tepatnya di ujung lidah. Sedangkan huruf-huruf setelahnya adalah huruf yang jauh sekali rumahnya dengan nun. Apa dia hurufnya? Huruf qaf dan huruf kaf. 2 huruf ini jauh sekali. Di mana huruf qaf dengan kaf sudah dekat di tenggorokan bagian belakang. Maka antara ujung lidah dengan bagian belakang tenggorokan itu jauh, ya, itu jauh sekali. Maka karena kejauhan itu disebut dengan ikhfa ab'ad, ikhfa jauh atau ikhfa sugro. Kenapa sugro? Karena dari sisi tingkatannya ya kecil ya, ikhfa kecil. Kenapa ikhfa kecil? Karena dari segi pembacaannya ketika kita membaca suara ikhfanya itu kecil sekali. Bagaimana contohnya? Angko misalnya. Angko. Coba diperhatikan. Nunnya masih terdengar atau tidak? Tidak lagi. Sudah sangat jauh terkontaminasi masuk ke dalam huruf ko. Angko, langsung angko. Ya. Ataukah angka, nunnya jarang, tidak lagi terdengar. Ya. Adapun setelah selain huruf ini, ya ada terdengar huruf nunnya. Nun sukunnya masih terdengar. Gunnahnya masih terdengar sekali dengan gunnahnya nun. Ya. Angko, angka. Ini disebut dengan ikhfa ab'ad. Jadi 2 huruf ini ikhfa ab'ad. Kemudian ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab. Nah, ini bacaannya min qabli. Nah, min qabli. Baik, coba kita praktik dulu sebelum kita masuk ke uh, ikhfa aqrab. Min qabli, silahkan. min qabli. Ya. Jadi ketika dibacakan ya, itu jangan sampai apa? Suaranya keluar dari bagian mulut, tidak lagi. Dia langsung masuk suaranya ke arah hidung. Ya, ke arah hidung. Karena kenapa? Ini rongganya sudah tertutup dengan huruf qaf atau dengan huruf kaf. Sudah tertutup.
Tidak ada udara yang masuk ke sini. Nah, min ko langsung masuk. Min ketika menyebutkan huruf ko baru keluar dari sini. Jadi harus dibedakan. Ketika min keluar dari hidung, tidak ada yang dari sini. Sudah ditutup jalur di sini dengan huruf ko atau ka. Ya, tapi ketika menyebutkan huruf ko, melepaskan huruf ko baru keluar dari mulut. Min ko, min ko, gitu ya. Baik, lanjut. Rizqan qalu. Silahkan. rizqan qalu qalu Selanjutnya, huruf K juga sama. Masuk langsung ke dalam khayshum. Min kana. min kana kana Ini salah harokatnya. Harusnya mang. Mang kana man man kana kana nasiyatin kadhibah. Silahkan. nasiyatin nasiyatin kalibah kadhibah Baik. Kalau secara jamaah begini nggak terlihat, nggak terdengar mana yang salah ya. Nah, makanya itu fungsinya jamaah. Nah, kalau sendiri-sendiri pasti terlihat, oh salah. Baik, kita lanjut. Akrob. Akrob. Akrob itu yang paling dekat sekali. Karena disebut dengan juga ikhfa kubro. Karena nun sukunnya sangat terlihat sekali. Nah, kenapa begitu? Kita mengatakan tadi, nun sukun. Samar-samar. Dia nun sukun ini menyamarkan dirinya. Menjadi huruf setelahnya. Apa yang termasuk huruf akrob? Ada 3 huruf. Ta, to, dan dal. 3 huruf ini. Da, to, dan ta. 3 huruf akrob. Kenapa? Karena rumahnya dal, rumahnya to, rumahnya ta sudah dekat sekali dengan rumahnya nun. Sehingga ini disebut dengan ikhfa akrob. Ya. Kalau dikatakan samarnya itu kubro. Samarnya sangat besar. Maksudnya penyamarannya itu sudah sangat mirip. Nun ketika menyamar menjadi da sangat mirip. Anda, anda. Sehingga ketika melafalkan ikhfa akrob ini sangat mudah justru. Karena sudah dekat dua rumahnya. Anda, anto, anta. Ya, sudah samar, mirip sekali. Nun menyamar menjadi huruf dal. Sudah sangat mirip juga dengan huruf to. Anto, anda, anta. Tapi kalau dengan ko jauh sekali. Angko jauh. Angka justru nunnya aja sudah tidak terdengar. Ya. Nah, ketika melafalkan huruf ikhfa akrob bertemu dengan ikhfa akrob, maka dua jalur terbuka. Bagian bawah terbuka, bagian atas khaysyum juga terbuka. Jadi dua-duanya terbuka. Dari sini ada, dari sini juga ada. Maka disebutkan anto. Kita rasakan ketika kita membacakan anto. Suara ada keluar dari mulut. Anda juga keluar. Anta juga keluar. Kita praktikkan. Baik. Jannatin tajri. Silahkan. jannatin tajri tajri Faman tabi'a faman tabi'a tabi'a dakkan dakka. dakkan dakka Dakka. Oke, namun cara pengucapannya sedikit. Nun sukun, ketika kita membaca ikhfa, itu nun sukun, awal kita masuk dari gerbang nun. Dakkan, tapi ketika masuk gerbang nun, langsung ada gerbang da. Ya, ada berdempetan dua gerbang. Masuk gerbang nun, langsung gerbang da. Ya, jadi seakan-akan kita mau mengucapkan huruf da. Sambil mengucapkan gunnahnya nun, ada huruf da. Dakkan. Ini siap-siap langsung mengucapkan huruf da. Dakkan da. Begitu juga ta. Jannatin. Siap-siap mengucapkan huruf ta. Jannatin ta. Begitu. Sama juga angko. Siap-siap mengucapkan huruf ko. Meskipun gunnahnya masih di hidung, tapi ko sudah berbentuk mulutnya. Angko. Maka antara tipis dan tebal. Ketika kita huruf ko itu tebal. Huruf nun tipis.
ketika kita bacakan, masuk dari hidung, khaysyumnya, maka mulut sudah berbentuk tebal. Angko. Angko. Begitu ya. Bukan, beda hal dengan angka. Angka sama-sama tipis dengan nun. Jadinya angka. Mulut tipis. Angka. Sedangkan ko, angko. Begitu. Baldatun tayyibah. Silakan. Baldatun thayyibah. Thayyibah. Baldatun thayyibah. Ya. Itu Baldatun ikhfa akrob. Satu ikhfa lagi, namanya ikhfa ausat. Ya. Di antara yang jauh dan dekat tadi ada yang tengah-tengah. Maka 10. Maka tadi yang akrob. Ada berapa huruf? Ada berapa huruf yang akrob? 2. Ada 2. Akrab 4. Tiga. Ngato, dah. Ada 3. Nah, baru dijelaskan sudah keluar semuanya ya. Kebalik. Nah, ada berapa huruf? Ada 3. berapa huruf yang akrob? 3. 3 huruf. Sengaja 3. saya tanya, saya balik ya. Saya balik angkanya, urutannya. Nah, 3 huruf yang akrob. Ada berapa huruf yang jauh? Yang jauh 2. 2. 2. Maka jumlahnya 5. Sisanya berapa huruf? 10 huruf ya. Jadi yang 10 huruf itu masuk ke dalam ausat semuanya. Kita praktikkan yang ausat. Amalan salihah. Silakan. Amalan Salihah. An salatihim. Salatihim. Ya, nun sukun ketika dibaca gunnahnya tahan di atas, kemudian mulut sudah berbentuk huruf sa, gitu ya. Ansa. Kemudian naron dzata lahab. Silakan. Min zahabin. Shihabun saqib. Shihabun saqib. Faman thaqulat. Baik, ingat yang paling penting diingat adalah ketika melafazkan huruf ikhfa, nun sukun ketika diucapkan dan dia gunnahnya sudah naik dan ditahan di hidung, adapun mulut berbentuk sudah dengan huruf setelahnya. Seperti nun bertemu dengan sa, faman. Ini sudah siap mengucapkan huruf sa, sedangkan di sini masih ditahan. Faman sa, faman sa, ansa, inja, misha. Jadi ya begitulah ikhfa yang disebutkan karena nun itu merubah dirinya, menyamarkan dirinya, menyerupai dirinya menjadi huruf setelahnya. Baik, itu yang dapat saya paparkan pada pagi hari ini. Semoga yang kita paparkan hari ini bisa masuk semua, nyerap semuanya ya. Allah muftah alaina futuhal arifin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah pintu pengetahuan, bukakanlah ya Allah apa yang kami belajar, apa yang kami pelajari semuanya masuk tanpa ada yang tumpah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan, kita diskusikan sejenak. Ini tidak ada pertanyaan karena Lagi sudah nyerap, paham lagi nyerap. sekali. Lagi nyerap Oh, sambil lagi ngantuk. nyerap. Sudah paham sekali. Antara dua, sudah paham sekali atau banyak yang tumpah. Waliyadzubillah. Hmm.